Bab 155. Mengenal leluhur. Di terowongan dimensi, Sander melihat ke ujung dan diam tak berkata. Alam semesta Guanxuan. Dia tahu, dirinya sampai di alam semesta Guanxuan, maka pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Hal yang harus dia lakukan adalah membuat masalah ini semakin besar, agar keluarga besar akan takut barulah hebat. Masalah semakin besar, maka pertarungannya dengan orang pilihan takdir akan semakin adil. Pada saat ini, Wani mendadak bertanya, seberapa besar peluangmu bertarung dengan orang pilihan takdir? 100%, ujar Sander. Wani tercengang dan berkata, 100%. Sander menganggukkan kepalanya, Lia, 100%. Wani menatap Sander dan berkata, apa kamu tahu siapa lawanmu itu? Orang pilihan takdir. Sekarang dia adalah murid populer baru di Akademi Guanxuan. Semua orang Akademi Guanxuan mendidiknya sekuat tenaga. Setahuku, gurunya, Domar pernah mengikuti perang maya nyata. Selain itu, juga ada 2 sekte besar yang mendukungnya. Sekarang Pavilion Xianbao juga berdiri di pihaknya. Tak kusangka kamu masih berani bilang 100% menghadapi musuh seperti ini. Sander menatap Wani dan berkata, jadi, Nona berharap aku menjawab berapa persen? Wani terdiam 1000 kata. Sander berkata dengan lembut, sekarang aku pergi ke pusat Akademi Guanxuan, jika kalah, apa akibat yang akan terjadi? Wani berkata dengan serius, mati. Sander menganggukkan kepalanya. Wani berkata, memang ada hubungan apa dengan kamu mengatakan 100% bisa menang? Sander tersenyum berkata, Nona, orang pilihan takdir memiliki latar belakang yang kuat, ada dukungan dari Akademi Guanxuan dan Pavilion Xianbao. Juga ada 2 sekte kuat dan berbagai keluarga besar yang mendukung, lalu memangnya tidak ada orang yang mendukungku? Wani menatap Sander dan berkata, siapa yang mendukungmu? Tuan Pagoda, jawab Sander dengan serius. Pagoda kecil diam saja. Wani mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Pagoda. Sebuah pagoda. Sander menganggukkan kepalanya. Wani berkata dengan serius, aku bukan bermaksud meremehkan Tuan Pagoda ini, tapi menurutmu sebuah pagoda bisa dibandingkan dengan Akademi Guanxuan dan Pavilion Xianbao serta 2 sekte besar itu? Apalagi dengan keluarga besar lainnya? Sander berkata dengan serius, meskipun Tuan Pagoda adalah orang yang rendah hati, aku tahu dia pasti merupakan sosok yang hebat di dunia ini dulu. Aku percaya itu. Suatu hari dia akan menunjukkan kehebatannya dan menggemparkan alam semesta Guanxuan. Haha. Di dalam pagoda, pagoda kecil itu mendadak tertawa keras. Suara misterius itu berkata, dia sedang menjebakmu. Pagoda kecil berkata dengan serius, menurutku, kamu sudah salah prasangka padanya. Meskipun dia sedikit nakal, juga termasuk jujur, kamu jangan selalu prasangka buruk padanya. Suara misterius itu diam saja. Saat mendengar perkataan Sander, Wani langsung mengerutkan keningnya, dan bergumam, Tuan Pagoda. Dalam benaknya, dia tidak pernah mendengar tokoh seperti ini. Namun, sosok yang bisa mendidik orang seperti Sander, pasti bukan orang biasa. Sander bergumam dalam hati, Tuan Pagoda, betul tidak yang aku katakan? Pagoda kecil itu tersenyum dan berkata, rendah hati, jadi manusia harus rendah hati, mengerti? Sander menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Aku akan selalu mengingat dalam hati apa yang dikatakan Tuan Pagoda. Pagoda kecil itu tersenyum berkata, setelah sampai di alam semesta Guanxuan, aku akan memberikanmu sebuah teknik hati yang luar biasa. Energi spiritual di sana bisa membantumu melatih teknik hati ini. Sander mengedipkan matanya dan berkata, teknik apa itu?
Pagoda kecil itu tertawa dan berkata, "Hukum alam semesta Guan Xuan. Hukum alam semesta Guan Xuan." Sander ingin berbicara, pagoda kecil itu lanjut berkata, "Aku yang menciptakannya." Suara misterius itu mendadak berkata, "Bukannya karya dari Tuan Penatao, ya?" Pagoda kecil berkata dengan tenang, "Memang aku tidak boleh membual, ya." Suara misterius itu hanya diam saja. Sander mendadak berkata, "Tuan Pagoda, bolehkah berikan padaku sekarang? Aku ingin memahaminya terlebih dahulu. Setelah sampai di alam semesta Guan Xuan, aku bisa langsung melatihnya." Pagoda kecil itu merenung sejenak dan berkata, "Boleh." Boom! Terdengar suara ledakan. Seketika berbagai macam informasi langsung masuk ke dalam benaknya Sander. Hukum alam semesta Guan Xuan. Hukum langit tidaklah sempurna. Hukum manusia lebih. Perlahan-lahan ekspresi wajah Sander semakin serius. Menakutkan. Dia tidak menyangka Tuan Pagoda memiliki teknik pelatihan yang begitu menakutkan. Dia pasti sosok yang melampaui tingkat sederhana. Dia tidak percaya ini hasil karya Tuan Pagoda. Perkataan Tuan Pagoda jangan percaya 100%. Tidak lama kemudian, Sander menghela napas dan berkata, "Tuan Pagoda, ternyata selama ini aku sudah meremehkanmu. Anda bisa menciptakan karya yang menggemparkan dunia ini, meskipun di masa yang memiliki banyak master hebat, Anda seharusnya juga sosok yang tak terkalahkan, betul?" Pagot kecil tertawa dan berkata, "Tidak sampai tak terkalahkan kok. Tapi, orang di zaman itu, tidak peduli seberapa hebat juga harus menghormatiku. Meskipun para bos besar Akademi Guan Xuan itu, mereka berjumpa denganku harus memanggilku." Suara misterius itu mendadak berkata, "Kamu yakin mau mengatakan hal ini padanya?" Pagoda kecil itu seketika diam. Hampir salah bicara. Lia, sekarang masih tidak boleh memberitahu hal-hal ini kepada si brengsek ini. Jangan sampai Sander berlagak. Pagoda kecil merenung sejenak dan berkata, "Zaman sudah berubah, hanya memiliki kekuatan adalah jalan yang tepat. Jadi, kamu harus lebih giat belajar, mengerti?" Sander menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti. Tuan Pagoda ingin melatihku, tidak ingin aku mengetahui latar belakang keluargaku, karena takut aku menjadi malas-malasan, lalu tidak ada usaha. Aku harus berjuang untuk mendapatkannya. Aku mengerti, aku paham semua ini." Pagoda kecil langsung terdiam. Sander begitu dewasa, pagoda kecil juga tidak tahu harus bagaimana membujuknya lagi. Sander juga tidak berbicara dengan Tuan Pagoda, dia langsung duduk bersila, lalu mulai melatih hukum alam semesta Guan Xuan itu. Akhirnya mengganti teknik pelatihan. Sebuah teknik yang baik bisa memutuskan berapa besar simpanan dan kualitas energi Xuan seseorang, lalu teknik hukum alam semesta Guan Xuan ini bisa menutupi kekurangan energi Xuan yang Sander miliki. Selain itu, Sander juga merasa dirinya akan segera peningkatan. Terutama sebelum bertarung dengan Dewa Budo itu, dia sudah ada perasaan seperti ini. Air penuh pasti akan mengalir keluar. Air penuh bukan diam tidak bergerak, melainkan sebelum penuh harus berusaha untuk melakukannya, bukanlah diam saja menunggu air penuh sendiri. Tidak melakukan apapun sama dengan menunggu mati. Hanya dalam waktu 2 jam, Sander sudah menguasai teknik hukum alam semesta Guan Xuan ini. Oleh karena itu, dia mulai mencoba melatih. Akan tetapi, saat dia mulai menyerap energi Xuan, energi spiritual yang ada di sekitar terowongan langsung terserap bersih olehnya. Sander langsung tercengang. Wani yang di samping juga tercengang. Dia melihat Sander masih lanjut latihan dan langsung menghentikannya. Energi spiritual di sini hanya untuk menjaga keseimbangan portal. Jika kamu masih menyerapnya, terowongan dimensi akan hilang. Saat mendengar perkataan ini,
Sander tersenyum dan segera berhenti. Wani memandang Sander dan berkata, "Kamu sedang melatih teknik pelatihan apa? Menakutkan sekali." Sander tersenyum dan berkata, "Teknik yang diciptakan oleh Tuan Pagoda." Wani menatap Sander sekilas dan tersenyum berkata, "Apa Tuan Pagoda masih mencari murid? Aku bersedia menjadi muridnya." Sander dan Tuan Pagoda serentak tercengang. Waktu berlalu sangat cepat, 3 hari sudah berlalu. Akhirnya, Sander melihat cahaya putih. Tidak lama kemudian, dia dan Wani masuk ke dalam cahaya putih. Seketika cahaya putih langsung menyelimuti. Sander muncul di pegunungan yang tak bertepi, lalu ada puluhan ribu portal teleportasi di sekeliling 2 orang itu. Sander mendadak berkata dengan semangat, energi spiritual yang melimpah sekali. Dia menyadari, energi spiritual di tempat ini lebih melimpah setidaknya 10 kali lipat dari dataran Tengan negara es. Benar-benar surga bagi kultivator. Wani memandang ke arah Sander dan berkata, "Pergi ke akademi." Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mau pergi mencari lubang langit suling." Lubang langit suling. Wani sedikit kebingungan, "Kenapa kamu pergi ke lubang langit suling?" Sander tersenyum dan berkata, "Nona Wani, aku sudah sampai di alam semesta Guanxuan, aku akan menempuh perjalanan ini sendirian. Terima kasih sudah mengantarku ke sini. Aku akan membayar utangku setelah berjumpa dengan leluhurku, oke?" Wani sedikit bimbang dan berkata, "Apa ayahmu miskin?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Seharusnya tidak sih." Wani memandang Sander dan berkata, "Baik, saat kamu berjumpa dengan leluhur, aku baru akan datang mencarimu. Sampai saat itu, kamu jangan mengingkari janji ini." Sander tersenyum dan berkata, "Tenang saja, tidak akan." Wani menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah kelompok tentara bayaran Guanxuan. Jika kamu memerlukan bantuanku, boleh mencariku di organisasi tentara bayaran." Sander menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sampai jumpa." Wani menganggukkan kepala dan berkata, "Sampai jumpa." Sander langsung memberi hormat, lalu terbang dengan pedang hingga ujung langit. Wani melihat ujung langit dan berkata, "Talenta seperti ini, mental seperti ini, benar-benar sangat langka. Sayangnya, latar belakang keluarga sedikit kurang mendukung." Usai berkata, dia menghela napas dan berkata, "Uangku ini sepertinya tidak sempat menagih." Tanah Suci Lingsu, sebagai tanah suci pertama dari 9 langit 10 tanah, tentu saja sangat terkenal. Setelah mengetahui lokasi Tanah Suci Lingsu, Sander langsung naik pesawat ruang angkasa pergi ke Tanah Suci Lingsu. Karena Paviliun Xianbao tidak membantunya, dia hanya bisa naik pesawat ruang angkasa. Di Gunung Lingsu, Sander memberi hormat kepada seorang pak tua, senior, "Mohon memberitahu kepada Kak Andika, bilang Sander Ye datang mencarinya." Pak tua itu tercengang dan berkata, "Sander Ye? Kamu adalah Sander Ye dari daratan tengah negara es?" Sander menganggukkan kepalanya. Pak tua itu berkata dengan serius, "Tuan Ye, Anda tunggu sejenak." Usai berkata, dia langsung berbalik badan dan menghilang dari tempat. 15 menit kemudian, semua master yang berada di Tanah Suci Lingsu berkumpul dengan tetua di Aula Lingsu. Orang yang duduk di tengah adalah Medika Zhang, ketua dari Tanah Suci Lingsu, lalu di sampingnya adalah Andika, tetua pertama yang mengikutinya pergi ke dataran tengah negara es. Medika Zhang berkata, "Sander sudah datang." Langsung ke topik. Semua orang di aula saling memandang. Pada saat ini, seorang pak tua berkata, "Orang ini tidak akur dengan orang pilihan takdir. Jika kita bertemanan dengannya, pasti menyinggung orang pilihan takdir. Jika menyinggung orang pilihan takdir, maka Tanah Suci Lingsu pasti akan dilanda bencana."
Seorang pria paruh baya pun menganggukkan kepalanya. Sekarang alam semesta Guanxuan, semua orang sudah memilih pihak masing-masing. Paviliun Xianbao, dua sekte besar, bahkan sampai Domar Akademi Budo juga memilih orang pilihan takdir. Pada saat ini, kita seharusnya menjaga jarak dengan Sander, agar tidak menimbulkan masalah dan membawakan bencana pada tanah suci Lingsu. Seorang pak tua berdiri dan berkata, meskipun orang ini cukup hebat, juga tidak mungkin bisa mengalahkan orang pilihan takdir. Kali ini, Akademi Guanxuan dan orang pilihan takdir hanya ingin menjadikan sebagai batu loncatan. Maka itu, kita seharusnya jangan ada hubungan apapun dengannya, agar tidak menerima pelampiasan dari orang pilihan takdir. Tetua lainnya juga ikut mengungkapkan pendapat mereka. Medika menatap tetua pertama yang ada di sampingnya dan berkata, "Tetua pertama, kamu pernah berjumpa dengan orang ini, bagaimana menurutmu?" Tetua pertama merenung sejenak dan berkata, "Orang ini memiliki talenta yang luar biasa, lalu mental sangat kuat, selain itu juga sangat adil, pasti akan ada masa depan cemerlang." Setelah itu, dia bangkit berdiri dan berkata, "Aku akan pergi menyambutnya." Semua orang langsung terkejut. Bersambung.